Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun berada saat ini, mari kita satukan hati kita mau menyembah Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ada saat ini sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh ada di saat ini semua Tuhan. Kami tahu penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Mari layakan kami, sucikan hati kami Tuhan. Untuk kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau ya Bapa. Boleh kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Hadirat-Mu penuhi kami Tuhan. Bila lewat hadirat-Mu Tuhan ada kesembuhan terjadi dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Ada mujizat terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Roh Kudus Engkau ambil alih setiap hidup kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab kita adalah umat pemenang dan kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Katakan sama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na. Sama-sama katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu, amin Tuhan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tanganmu, ku angkat padamu, mensyukuri rahmat. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu Tuhan baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Engkau umat pemenang, sama-sama katakan. Ku angkat padamu, mensyukur rahmat yang. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia bahwasanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na.
bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dan peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan presiden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First". Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini,
Maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, membawa segenap syukur kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Betapa kagum, oh, perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Mengerti besarnya karya-Mu, oh, ku betapa kagum Tuhan, betapa kagum, oh Yesus, oh Tuhan nyata di hidupku. Mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankan. Biar musik saja. Oh Tuhan, betapa ku kagum ya Tuhan. Sungguh Engkau
Allah yang setia. Haleluya, oh haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Syalalalabalabayaba, hiyanalabalabaya sandaralabalabalabalabalabalaba. Oh, hiyanalabalabalabalabalabalabaya syakarababababababa. Syukur Tuhan, syukur bagimu ya Allahku. Oh, haleluya. Oh, betapa kagumku melihat, amin Tuhan, perbuatan tanganmu ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh herankah. Mari sama-sama angkat tanganmu. Betapa kagum ku melihat, betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam. Sungguh ku tak dapat besarnya karyamu, oh heran betapa kagumku Tuhan. Ku melihat perbuatan, amin, oh, dalam hidupku. Mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh herankah. Sungguh ku tak dapat, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, syukur bagimu Tuhan, Kau Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Sungguh ajaib perbuatan-Mu. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Biar segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan, segala pengagungan kami hanya bagi-Mu Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kami balas Tuhan? Amin. Ku balas kasih-Mu, segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu.
tanganmu, katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakan ku balas kasih, segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, katakan segala pujian, yes Tuhan, hanya bagimu. Oh, Yesus, dengan apakan kasih-Mu. Oh, segala hormat, hormat kemuliaan adalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus, ku sembah, ku sembah Yesus, ku sembah, ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, sorakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan sama-sama mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan dengan tema pembenaran hati yang menentukan masa depanmu. Di Lukas 6 ayat 45, Tuhan Yesus mengajarkan kita sebagai berikut. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik, dari pembendaharaannya hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat, dari pembendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Manusia diciptakan dalam gambar Allah. Mereka dikaruniai kemampuan untuk berbicara, bernalar, dan mengekspresikan apapun
yang ada di dalam pembedaran hati. Di setiap hati kita ada pembedaran. Pembedaran ini bisa terdiri yang baik atau yang jahat. Dan dari situlah terpancar kehidupan. Apapun yang dikeluarkan dari mulut kita dengan iman akan terjadi di masa depan. Dan menurut Yesus, itu bisa baik atau jahat tergantung pada kondisi hati kita. Orang biasa menginginkan masa depan yang bahagia dan makmur. Namun, masa kini begitu menuntut dan menguras sehingga masa depan dilupakan. Akhirnya, kita sering hanya mencoba bertahan hidup hanya untuk sekarang. Hati kita sesungguhnya adalah sumber hidup kita dan masa depan kita. Hati kita yang memutuskan apakah kita hidup oleh roh atau oleh daging. Di dalam hatilah berbagai pemikiran dikandung, emosi dipelihara atau diabaikan, dan tindakan dilahirkan. Hati yang bisa memilih untuk lihat apa yang Tuhan lihat atau tetap fokus pada berbagai keterbatasan hidup yang terlihat. Masa depan kita ada di hati kita. Masa depan kita terdiri dari pemikiran, perkataan, dan tindakan yang belum diekspresikan. Kita bisa membiarkan hati kita menjadi gudang bagi masa lalu, yaitu tempat menyimpan luka, kemarahan, sakit hati, kegagalan, dan kenangan yang mungkin kita pilih untuk hidup darinya. Atau hati kita bisa menjadi pabrik iman bagi masa depan. Pembedaran kita terdiri dari janji-janji Tuhan, identitas kita dalam Kristus, visi kesuksesan, pengharapan akan kebaikan dan belas kasihan, dan tindakan baik. Di dalam hati kita ada mata air kehidupan. Kita memiliki kendali penuh atas pemikiran, perkataan, dan tindakan kita. Bagaimana kita meresponi keadaan dunia ini tergantung pada kita. Tuhan telah menyediakan hidup yang berkelimpahan bagi kita, dan kita perlu mengisi pembedaran hati kita dengan benih firman Tuhan dan memutuskan untuk mengeluarkan masa depan yang penuh kemenangan. Di Roma 1 ayat 20, firman Tuhan berkata, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Di sini dikatakan, hal-hal yang tak terlihat bisa dilihat dengan jelas oleh apa yang telah diciptakan. Ini adalah kunci untuk mengerti masa depan. Kita berada di dalam Adam dan Hawa sejak permulaan. Setiap manusia yang ada dikemas dalam bentuk benih ke dalam pasangan Adam dan Hawa yang terlihat. Dan Allah mengatakan ciptaannya sungguh amat baik. Tidak ada kejahatan, tidak ada penyakit, tidak ada kemiskinan, tidak ada tragedi, tidak ada sakit hati, tidak ada kerugian, dan tidak ada kematian yang termasuk dalam ciptaan Tuhan. Semua masa depan untuk bumi dan manusia telah lengkap dan termasuk dalam apa yang terlihat. Masa depan bisa dilepaskan untuk menciptakan pertumbuhan dan kelimpahan yang tak terbatas, atau bisa diabaikan dan disia-siakan.
Maka itu dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman, bukan nasib. Dan iman adalah tentang masa depan. Di Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Harapan selalu tentang masa depan. Iman adalah kepastian akan masa depan yang belum bisa dilihat dengan mata jasmani. Kita bisa memiliki kepastian dan akan maksud dan tujuan hidup kita. Masa depan terdiri dari pemikiran-pemikiran yang belum kita pikirkan dan kata-kata yang belum kita ucapkan. Jadi pemikiran kita adalah benih yang membawa potensi masa depan. Di Amsal 23 ayat 7 berkata, sebagaimana yang dipikirkan seseorang dalam hatinya, demikianlah ia. Bagaimana kita berpikir dalam hati kita menentukan bagaimana kita berbicara dan bertindak. Masa kini kita adalah cerminan dari bagaimana kita telah berpikir di masa lalu. Cara kita berpikir tentang Tuhan, tentang diri kita sendiri, tentang orang-orang di sekitar kita, dan tentang keadaan kita berperan besar dalam menghasilkan siapa kita hari ini. Mereka yang hidup dalam ketakutan, memikirkan pemikiran yang penuh ketakutan. Mereka yang sakit hati, memelihara hal melukai mereka. Yang lainnya memimpikan mimpi-mimpi besar dan percaya bahwa langit adalah batasnya. Masa kini telah dibentuk oleh pemikiran-pemikiran kita dan cerminan dari masa lalu. Masa depan akan menjadi cermin dari masa kini. Pemikiran-pemikiran yang kita pikirkan hari ini sedang menanam benih bagi masa depan kita. Maka itu Paulus menasihati supaya kita memiliki damai sejahtera Allah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Untuk itu, kita dinasihati untuk memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Sesuai dengan Filipi 4 ayat 8. Memikirkan kebenaran firman Tuhan dan hal-hal yang mulia bisa berdampak baik pada masa depan kita. Seperti dikatakan di Mazmur 1 ayat 2 dan 3 berkata, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu pada daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mereka yang menghabiskan waktunya untuk memikirkan hal-hal bodoh atau merencanakan untuk memuaskan keinginan duniawi mereka akan berdampak pada masa depan mereka. Mereka yang memusatkan pikiran mereka pada peluang atau gagasan tentang bagaimana memberkati orang lain juga mempengaruhi masa depan mereka. Pemikiran-pemikiran yang selaras dengan Tuhan mendatangkan kelimpahan. Rencana orang rajin menghasilkan kelimpahan. Sebuah rencana adalah sebuah pemikiran. Seperti dikatakan di Amsal 21 ayat 5 berkata, pemikiran orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Pikiran yang diperbaharui dengan firman Tuhan dan janji-janji Tuhan
akan berpikir dengan cara-cara akan membukakan berkat-berkat Tuhan. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Menjadi yang serupa dengan dunia ini akan memiliki masa depan yang mencerminkan keterbatasan yang ditetapkan dunia. Hanya pikiran yang diperbarui dengan pemikiran-pemikiran Allah yang akan tahu apa kehendak Tuhan yang sempurna itu. Dan kehendak Tuhan selalu menuju pada masa depan yang makmur dan hidup berkelimpahan. Pikiran kita mengandung potensi yang kuat. Seorang yang bijak pernah berkata, tubuh Anda tidak bisa pergi ke tempat di mana pikiran Anda belum ke sana. Dengan kata lain, tindakan adalah buah dari apa yang telah kita pikirkan. Tindakan berkaitan dengan pemikiran dan perkataan kita. Bagaimana kita berpikir dan merenung bisa menciptakan berbagai peluang yang luar biasa atau bisa menciptakan berbagai hambatan yang tidak bisa diatasi. Pikiran-pikiran terbesar di dunia memikirkan pemecahan masalah, berpikir di luar yang diketahui, dan mencari jawaban untuk yang tidak diketahui. Sayangnya banyak orang lain yang mengisi mereka dengan pemikiran-pemikiran yang penuh keraguan dan keputusasaan. Kisah orang Israel yang mengirim para pengintai ke tanah perjanjian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel." Dari ayat ini kita melihat bahwa Tuhan telah memutuskan untuk memberikan tanah Kanaan kepada Israel. Ini bukan tamasya untuk melihat apakah tanah itu bisa menjadi milik mereka atau tidak, melainkan ekspedisi untuk menemukan apa yang Tuhan telah berikan. Ke-12 pengintai itu masing-masing adalah pemimpin di antara orang-orang itu. Mereka memiliki pemikiran yang salah tentang diri mereka sendiri. Mereka melihat diri mereka seperti belalang, orang-orang yang bisa dengan mudahnya ditaklukkan oleh raksasa-raksasa di negeri itu. Para pemimpin umat itu juga memiliki pemikiran yang salah tentang keadaan. Mereka melihat kota yang kuat dan berkubu dan memutuskan bahwa mereka tidak mampu melakukan apapun tentangnya. Akhirnya, mereka memiliki pemikiran yang salah tentang Tuhan. Mereka berpikir bahwa Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir untuk ditewaskan oleh pedang dan istri serta anak-anak mereka menjadi tawanan. Orang-orang Israel telah membentuk masa depan mereka berdasarkan pikiran mereka yang penuh ketakutan. Ketakutan mereka akan membuat mereka mengembara selama 40 tahun di alam liar sampai generasi yang penuh ketakutan itu mati. Itu bukanlah masa depan yang diinginkan Tuhan untuk Israel. Pemikiran Tuhan terhadap kita selamanya positif dan memberi hidup. Seperti dikatakan di Yeremia 29:11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Hari depan yang penuh harapan
itu adalah hati Tuhan bagi masa depan kita. Sebagai manusia yang diciptakan menurut gambarnya, kita mesti menangkap visi dan pemikirannya. Dan kita mesti selaraskan ini dalam pikiran kita supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Perkataan kita adalah benih yang membawa potensi masa depan kita. Yesaya 55 ayat 11 berkata, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia melakukan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya." Tuhan telah memprogram perkataannya untuk mencapai tujuannya. Perkataan Tuhan membawa sifat, tujuan, dan otoritas Allah, dan dirancang untuk menggenapi tujuannya bagi masa depan. Firman Tuhan tidak bisa berdusta. Firman Tuhan tidak bisa mengubah sifatnya. Ia harus mencapai tujuannya. Perkataan Tuhan diprogram untuk kesuksesan dan kemakmuran dan mencapai tujuannya. Tetapi ini hanya akan terjadi di dalam hidup kita yang mempercayainya. Iman hanyalah tanah hati yang menerima dan mempercayai benih firman Tuhan. Masa depan kita dan tujuan Tuhan bagi kita tergantung pada bagaimana hati kita meresponi firman Tuhan. Dalam Lukas 8 ayat 11, Yesus menyebut firman Tuhan sebagai benih. Dalam mulut kita ada benih. Seperti itulah Tuhan merancang ciptaan. Dengan kata lain, hasil dari bibir kita membawa benih yang memuat sifat perkataan itu. Dan perkataan itu memuat sifat hati kita. Karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Perkataan kita adalah benih yang memiliki kuasa untuk memproduksi sesuai dengan jenisnya. Perkataan membawa kuasa untuk memengaruhi masa depan dan selalu mencerminkan sifat sumbernya. Hati yang pahit dan penuh perselisihan akan mengeluarkan perkataan yang mengandung hal-hal yang sama, dan tuainya selalu lebih besar daripada benih yang mengandungnya. Perkataan juga bisa dipakai untuk mendorong semangat, menyembuhkan, dan memberkati. Hidup kita diubahkan oleh perkataan, kasih bisa diekspresikan, iman bisa dilepas, dan hati dimotivasi untuk mempercayai Tuhan. Kuasa perkataan sangat besar. Kondisi hati menentukan hidup atau mati yang dikemas dalam perkataan. Dalam kisah ke-10 pengintai, pemikiran mereka tentang ketidakmampuan mereka untuk mengambil tanah perjanjian diubah dalam perkataan, ketakutan, dan keraguan. Benih perkataan itu diterima oleh orang Israel dan masa depan mereka berubah. Mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Manusia adalah puncak dari ciptaan Allah, dan kuasa perkataan yang dipakai Tuhan untuk menciptakan segala sesuatu sekarang berada di dalam manusia yang Dia ciptakan. Dengan firman-Nya, Dia menciptakan dan melihara bumi dan segala isinya. Dengan firman-Nya, Dia menciptakan Adam dan Hawa dan menaruh mereka di Taman Eden. Dengan firman-Nya, Dia memberi mereka otoritas atas ciptaannya. Jika kita tidak percaya bahwa kita telah diperlengkapi dan diberikan otoritas, kita tidak akan pernah melangkah keluar dan memakai otoritas itu.
kita akan membiarkan kehidupan membuat kita khawatir, kewalahan, dan pasrah pada nasib kita. Agama kemudian akan meyakinkan kita bahwa kepasrahan sebenarnya adalah iman. Bukannya menjadi utusan kerajaan Allah membawa terang, kehidupan, dan kesembuhan kepada dunia yang terluka. Banyak orang malah telah menjadi korban kepasrahan agama. Mazmur 115 ayat 16 berkata, "Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia." Tuhan telah memberikan Adam dan Hawa bumi dan hak untuk memilih masa depannya. Namun, manusia memilih untuk mendengarkan ular, untuk mengabaikan perkataan Allah, mengubah sejarah, mengubah bumi, dan mengubah kekuatan rohani yang akan mempengaruhi bumi dari waktu itu ke depan. Ular menjadi ilah zaman ini. Iblis menjadi pengaruh rohani yang telah memperangkap manusia dalam ketidaktahuan, ketakutan, dan kecemaran. Perkataan ular itu adalah benih dusta yang dimaksudkan untuk membujuk dan menghancurkan. Perkataan itu tidak memiliki kuasa jika tidak dipercayai. Perkataan ular tidak bisa menciptakan masa depan, tetapi jika perkataannya dipercayai, itu bisa menyebabkan Adam dan Hawa mengubah masa depan dan kehilangan apa yang Tuhan maksudkan. Jadi, apabila kita mendengar sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita tidak perlu percaya dan tidak menjadi takut atau khawatir. Pegang janji Tuhan. Dalam ayat Ibrani memberikan kita kunci untuk mengatasi berbagai rintangan dan memiliki damai sejahtera di tengah berbagai tantangan hidup. Ibrani 11 ayat 27 berkata, "Karena iman ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan." Ayat itu berbicara tentang Musa melarikan diri dari kenyamanan Mesir. Musa menanggung cobaan berat meninggalkan Mesir dan hidup di padang gurun dengan melihat apa yang tak terlihat. Indera rohaninya menyadari Tuhan yang tak terlihat. Masa depan Musa tidak terletak di Mesir. Masa depannya ada di hati Tuhan. Musa bertahan dengan melihat Tuhan yang tak terlihat. Ini mengatur panggung untuk masa depan yang akan mengubah arah sejarah Israel. Melihat yang tak terlihat adalah kunci untuk mengatasi yang terlihat. Rencana Tuhan untuk Taman Eden tidak terlihat oleh Adam dan Hawa, tetapi telah dikemas sepenuhnya dan siap untuk diaktifkan melalui benih yang tidak terlihat, yang dirancang Tuhan ke dalam semua makhluk hidup. Masa depan ada dalam benih. Benih itu mengandung apa yang tidak bisa dilihat. Janji Tuhan adalah benih. Janji-janji Tuhan adalah gambar keinginannya bagi hidup kita. Sebuah benih tidak menjadi apapun selain apa yang telah diprogramkan sejak penciptaan. Kita menanam benih semangka dengan tidak meragukan bahwa hasilnya nanti ada semangka. Benih tidak bisa berdusta. Firman Tuhan adalah benih yang membawa sifat dan tujuan Allah. Firman-Nya tidak bisa berdusta. Sama seperti petani memiliki keyakinan penuh bahwa benih jagungnya akan menghasilkan tuaian jagung. Orang Kristen bisa sama yakinnya bahwa menabur janji-janji Allah ke dalam hidupnya akan menghasilkan tuaian yang telah digambarkan janji tersebut. Janji-janjinya
yang ada di dalam firman Tuhan adalah benih masa depan kita. Janjinya selalu ya dan amin. Tuhan telah menyediakan hidup yang berkelimpahan bagi kita, dan kita perlu mengisi pemudaran hati kita dengan benih firman Tuhan dan memutuskan untuk hidup dalam kemenangan dalam tuntunan Kristus. Amin. Mari kita mengucap syukur apa yang telah Tuhan berikan, hidup yang berkelimpahan, hidup yang penuh dengan harapan pada setiap kita, dan kita percaya bahwa Tuhan akan melaksanakan firman-Nya. Tuhan akan semua melaksanakan janji-janji dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami minta syukur atas semua firman-Mu yang telah Kau taburkan dalam hati kami. Seperti yang Kau katakan ya Tuhan, setiap firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan semua tugas yang Kau ini kehendaki Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Apa yang kami telah terima benih-Mu ya Tuhan akan menjadi realita dalam hidup kami, dan kami hidup Tuhan yang menyatakan kemenangan dan hidup dalam kelimpahan di dalam Engkau ya Bapa. Bapa, berilah kami roh hikmat-Mu dan pewahyuan yang baru Tuhan, supaya kami mengerti kehendak-Mu, supaya kami hidup dalam firman rema-Mu ini ya Bapa. Jadikan kami anak-anak yang penuh dengan kemenangan dan kemenangan ya Bapa. Bapa, firman-Mu mengatakan akan menyucikan setiap hati kami yang mendengarkan ya Tuhan. Kuduskanlah hati kami ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, firman-Mu tinggal di dalam hati kami dan menerangi setiap kami ya Tuhan. Supaya setiap kami mempunyai pemberdarahan yang benar, yang hidup, yang akan terus Tuhan Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan firman-Mu Tuhan terus ya Bapa menuntun setiap kami Tuhan, menerangi hati kami Tuhan, sehingga kami hidup dalam terang-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, dan kami hidup Tuhan tidak ada dalam kegelapan lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami tidak akan jalan dalam kesesatan lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan percaya Tuhan firman-Mu menuntun setiap kami, sehingga apa yang kami lakukan semuanya berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk semua umat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan, dengan firman ini ya Tuhan. Kau urapi setiap mereka, Kau jamah setiap mereka, bahkan Kau berkati setiap mereka Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang Kau kehendaki, apa yang Kau telah berikan janji-janji firman-Mu ini Tuhan, tergenapi, dan mereka akan mengalami kebaikan-Mu, mengalami janji-janji-Mu Tuhan, dan mereka Tuhan terus hidup Tuhan yang meninggikan nama-Mu. Mulut-mulut mereka Tuhan akan terus Tuhan senantiasa memuji, memuliakan Engkau, mengucap syukur karena Engkau Tuhan ada Allah mereka yang menyediakan segala sesuatu untuk mereka, dan juga memelihara mereka semua Tuhan. Mereka terus mengalami kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mereka yang sedang sakit Tuhan, di dalam nama Kristus mereka telah disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Bapa. Mereka yang sedang bekerja Tuhan, usaha Tuhan, mereka akan terus diberkati, dan mereka akan terus mengalami semua yang ajaib yang datang dari Engkau, yang tidak ada menjadi ada Tuhan, yang mereka sudah ada Tuhan, terus dilimpahkan, sehingga mulut mereka akan memuji Engkau bahwa Engkaulah Allah yang menyediakan semuanya, dan Engkaulah Allah yang ajaib, Allah yang sungguh baik, Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.
Saudara kasih Tuhan, terimalah kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan indah dengan kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin.